adik-adik semua, selamat datang di ibadah Victory Kids Indonesia. Nah, hari ini pastinya adik-adik sudah siap dan bersemangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya internet kami juga boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan.
adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh serius dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu nih ya untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau review dulu nih ya firman Tuhan minggu lalu yang telah dibahas, yaitu tentang ketopong keselamatan dan juga pedang roh, di mana alat-alat ini adalah kita gunakan untuk melawan si iblis yang jahat adik-adik. Ketopong keselamatan dan pedang roh ini merupakan perlengkapan senjata rohani adik-adik. Nah, selain perlengkapan rohani yang minggu lalu telah kita bahas, yaitu tentang ketopong keselamatan dan pedang roh, hari ini kita juga masih akan membahas tentang perlengkapan rohani, yaitu tentang ikat pinggang kebenaran dan juga baju zirah keadilan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa di sini yang tahu ikat pinggang? Pasti semuanya tahu ya apa itu ikat pinggang ya. Ikat pinggang itu biasanya kita gunakan di pinggang kita adik-adik. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika kita menggunakan celana kita nggak melorot. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ikat pinggang nih ya, pastinya akan nggak nyaman ya. Kalau tiba-tiba celana kita melorot gimana nih adik-adik? Wah, bisa bahaya ya. Oleh karena itu, ikat pinggang itu harus tetap ada di pinggang kita adik-adik. Nah, kemudian di sini kan dibilang ikat pinggang kebenaran. Kebenarannya itu apa? Kebenarannya itu adalah firman Tuhan yang harus terus melekat dalam kehidupan kita adik-adik. Seperti ikat pinggang yang terikat pada pinggang kita, demikianlah firman Tuhan, yaitu kebenaran yang harus terus melekat di dalam kehidupan kita adik-adik. Yuk kita mau sama-sama baca Alkitab kita di Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kebenaran dan kesetiaan harus tetap terikat di pinggang kita adik-adik. Seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Begitupun kebenaran dan kesetiaan harus melekat dan terikat dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tentang ikat pinggang kebenaran, sekarang kita mau lihat nih, kalau baju zirah keadilan tuh apa sih? Nah, sebenarnya baju zirah ini adalah pakaian pelindung yang digunakan ketika mau berperang adik-adik. Fungsinya apa sih baju zirah ini? Baju zirah ini fungsinya untuk melindungi tubuh dari serangan musuh. Oleh karena itu, pada zaman dahulu ya, orang-orang ketika mau berperang menggunakan baju zirah. Supaya apa? Supaya tetap aman, terlindung dari serangan musuh adik-adik. Nah, begitupun kita nih ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu memakai baju zirah keadilan. Maksudnya apa sih baju zirah di sini? Nah, baju zirah di sini adalah hidup dalam kekuatan Tuhan. Kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita hidup menggunakan kekuatan Tuhan adik-adik. Untuk apa? Untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis adik-adik. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu. Jadi kita butuh perlindungan dan kekuatan dari Tuhan adik-adik. Yuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita lagi di Efesus 6 ayat 13 sampai 14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, dari ayat di atas kita bisa belajar ya, kita bisa lihat ayatnya, bahwa di sini kita lihat bahwa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk dapat melawan si iblis. Yaitu apa tadi? Ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Terus gimana nih caranya Kak supaya kita bisa melawan si iblis yang jahat nih? Nah, di sini Kakak akan kasih dua cara adik-adik. Yang pertama kita akan lihat, yaitu kita harus sadar bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di sini kita bisa lihat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia adik-adik. Oleh karena itu kita nggak perlu takut untuk melawan tipu muslihat iblis.
Kita harus yakin, kita harus percaya ya untuk melawan tipu muslihat si iblis ini adik-adik. Kemudian yang kedua caranya itu apa? Melawannya dengan iman yang teguh. Ayatnya ada di 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini jelas banget dikatakan bahwa kita harus melawan si iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Kita harus yakin, kita nggak boleh kompromi terhadap tipu muslihat iblis adik-adik. Contohnya, misalnya ketika di sekolah kita diajak oleh teman kita untuk melakukan hal yang nggak baik, hal yang jahat, misalnya kita diajak untuk ngerjain guru kita nih ya, kita kerjain ya tuh si guru matematika, kayaknya nyebelin banget ya. Nah, apa yang akan kalian jawab nih adik-adik? Apa yang menjadi respon kalian? Apakah kalian akan mengikuti ya untuk ngerjain itu guru, atau justru kalian katakan tidak ya? Karena apa? Karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik adik-adik. Oleh karena itu, pagi hari ini yuk sama-sama kita belajar untuk kita terus berikat pinggangan kebenaran dan juga menggunakan baju zirah keadilan ya. Yaitu dengan kekuatan firman Tuhan untuk kita dapat melawan tipu muslihat iblis adik-adik. Itu firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Pastinya adik-adik boleh ingat ya setiap hari dan juga boleh dilakuin nih apa yang udah tadi kakak bilang. Nah sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan. Adik-adik boleh minta tolong mama papa untuk siapkan persembahannya. Lalu kita berdoa. Tuhan terima kasih, sekarang kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap tangan yang memberi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita telah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar ya untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis dengan cara apa? Dengan berikat pinggangan kebenaran dan juga menggunakan baju zirah keadilan. Melawan dengan iman yang teguh dan juga kita yakin bahwa kita mampu dapat melawan si iblis yang jahat. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami sudah selesai Tuhan mengikuti ibadah online hari ini, biarlah Engkau memberkati Tuhan firman yang sudah disampaikan hari ini Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk kami terus berikat pinggangan kebenaran Tuhan dan juga menggunakan baju zirah keadilan Tuhan. Kami mau belajar untuk kami boleh teguh melawan si iblis yang jahat dan kami nggak mau hidup kompromi lagi Tuhan dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.